Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan saya Muhammad Khaidir, instruktur dari LKP Media Tama Komputer. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan tentang Microsoft Excel. Microsoft Excel sendiri memiliki beragam rumus dan fungsi yang berbeda-beda, namun tidak semua rumus diketahui oleh banyak orang. Nah, kali ini saya ingin membagikan rumus-rumus Excel yang paling sering digunakan, sehingga apabila kita sudah memiliki bekal pengetahuan rumus-rumus ini, insya Allah kita akan mudah mengerjakan tugas-tugas di kantor ataupun perkuliahan. Yang pertama, kita mulai dari rumus yang paling mudah dan sangat umum digunakan, yaitu fungsi sum. Sum adalah rumus yang digunakan untuk menjumlahkan data pada rank. Cara penggunaannya seperti ini. Kemudian kita blok dari awal data hingga akhir data, kemudian tekan enter. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Lanjut rumus yang kedua, yaitu rumus count. Fungsi count adalah untuk menghitung banyaknya data. Semisal kita dimintai pertanyaan seperti ini, yaitu sudah berapa kali siswa mengikuti tugas penilaian, maka cara mengetahuinya seperti ini. Kita tulis count, kemudian kita blok dari data awal hingga data akhir, kemudian enter. Maka kita akan menemukan jawabannya, yaitu siswa telah mengikuti tugas penilaian sebanyak 6 kali. Lanjut rumus yang ketiga, yaitu average. Average digunakan untuk menghitung rata-rata dari sekelompok nilai. Semisal di sini kita ingin mengetahui nilai rata-rata dari 6 tugas penilaian yang telah dikerjakan oleh siswa, maka penggunaannya seperti ini. Kita blok, kemudian enter. Nah, jika kita menemukan angka desimal, kita bisa menggunakan cara ini. Kita klik, teruskan hingga kita mendapatkan nilai bilangan bulat. Lanjut rumus yang keempat, yaitu if. Rumus if digunakan untuk menghasilkan nilai berdasarkan uji logika tertentu. Nah, contohnya seperti ini. Kita ingin memberikan keterangan pada data siswa dengan dua kondisi. Yang pertama, jika rata-rata di bawah 75, maka keterangannya tidak lulus. Dan apabila rata-rata di atas 75, maka lulus. Penggunaannya seperti ini. If, kemudian kita klik pada sel rata-rata, kemudian kita masukkan logikanya. Jika kurang dari 75, lalu kita masukkan nilainya apabila benar. Apabila benar kurang dari 75, maka tidak lulus. Kemudian kita masukkan kondisi yang kedua, yaitu apabila salah, maksudnya ternyata lebih besar dari 75, maka keterangannya lulus. Kurung enter. Nah, kita lihat di sini keterangannya lulus karena rata-ratanya 87. Coba kita tarik, kita lihat yang lainnya. Nah, ini di sini dia memiliki rata-rata 69, maka dinyatakan tidak lulus karena di bawah 75. Sama seperti ini. Nah, kita lanjut ke rumus yang kelima, adalah turunan dari rumus if, yaitu sum if, yang mana digunakan untuk menjumlahkan data berdasarkan kriteria tertentu. Nah, di sini sudah disediakan contoh tabel yang berisikan data nilai dan juga jenis kelamin mahasiswa. Kita ingin mengetahui total nilai untuk
mahasiswa laki-laki dan total nilai untuk mahasiswa perempuan. Kita menggunakan rumus sum if. Kemudian di sini keterangannya rank. Kita blok yang menjadi rank kriteria, yaitu kolom jenis kelamin. Lalu kita masukkan di sini kriterianya dengan tanda kutip L, yaitu laki-laki, koma. Kemudian sum rank yang mana kita ingin jumlah, yaitu pada kolom nilai. Kemudian enter. Nah, di sini sudah didapatkan total nilai dari jenis kelamin laki-laki. Untuk total nilai mahasiswa perempuan, kita bisa menggunakan cara yang sama. Tinggal copy paste. Hanya saja di sini yang L kita rubah menjadi P, yaitu perempuan. Nah, seperti ini. Selanjutnya rumus yang keenam, yaitu count if, digunakan untuk menghitung banyaknya data berdasarkan kriteria tertentu. Di sini kita menggunakan tabel yang sama dengan contoh sebelumnya. Hanya saja kali ini kita ingin mencari berapa banyaknya mahasiswa laki-laki dan banyaknya mahasiswa perempuan. Kita coba jalankan sintaksnya. Count if. Kemudian di sini kita blok yang menjadi rank kriterianya. Kita blok kolom jenis kelamin. Titik koma. Kemudian kita isi kriterianya, yaitu L untuk mahasiswa laki-laki. Enter. Di sini didapatkan banyaknya mahasiswa laki-laki adalah 8 orang. Coba kita hitung. 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, sudah benar. Untuk yang perempuan kita copy paste saja. Kemudian L nya kita rubah menjadi P. Nah, seperti ini. Sudah didapatkan banyaknya mahasiswa perempuan adalah 4 orang. Sekarang rumus yang ketujuh, yaitu left, mid, dan right, adalah fungsi teks pada Excel, yang mana left digunakan untuk mengambil beberapa karakter dari suatu sel dimulai dari kiri. Kemudian mid mengambil beberapa karakter dari suatu sel yang dimulai dari tengah. Dan right mengambil beberapa karakter dari suatu sel dimulai dari kanan. Di sini sudah disediakan tabel datanya. Kita lihat pada kolom kode barang. Di sini ada 3 huruf dari kiri sebagai kategori, kemudian 4 angka di tengah sebagai tahun, dan 1 huruf dari kanan sebagai status barang. Kita coba dari kolom kategori menggunakan rumus left untuk mengambil 3 karakter dari sebelah kiri. Kemudian kita klik teksnya, lalu kita ketik berapa karakter yang ingin kita ambil. Di sini ada karakter ACC, berarti kita ketik 3, kemudian enter. Didapatkan karakter ACC dari sebelah kiri, 3 karakter. Kemudian kita coba yang mid, kita klik teksnya,
titik koma. Nah, kemudian kita ketik dimulai dari karakter berapa yang ingin kita ambil. Di sini tahun 2019 dimulai dari karakter 1, 2, 3, 4. Berarti di sini kita masukkan 4. Kemudian num charge-nya. Di sini kita ketik berapa karakter yang ingin kita ambil. Ini 2019 ada 4 karakter 2019, berarti kita masukkan juga 4, kemudian enter. Nah, kemudian terakhir kita coba rumus select. Klik pada teks, lalu ketikkan berapa karakter yang ingin kita ambil. Di sini cuma ada 1, berarti kita ketik 1, kemudian enter. Nah, coba ini kita tarik ke bawah, apakah berjalan rumusnya? Nah, benar. Di sini didapatkan com, cam, dan juga pre. Kemudian pada tahun, nah, 2020, 2020, 2019. Kemudian status barang, sini R yang mana artinya ready, kemudian yang P ini artinya pesan. Nah, seperti itu ya untuk penggunaan fungsi teks dengan rumus left, mid, dan right. Nah, kita lanjut ke rumus yang ke-8, yaitu VLOOKUP dan HLOOKUP. Ini sama-sama merupakan fungsi yang mengambil data pada tabel lain berdasarkan kata kunci yang ditentukan. VLOOKUP dan HLOOKUP ini sering ditemui pada tugas-tugas kantor. Jadi, kalau seandainya kita ingin menguasai Excel, maka sangat wajib bagi kita menguasai rumus ini. Selanjutnya, perbedaannya antara VLOOKUP dan HLOOKUP ini adalah VLOOKUP mengambil data secara vertikal, sedangkan HLOOKUP mengambil data dengan cara horizontal. Teman-teman bisa lihat untuk tabel bantu, VLOOKUP ini headernya berada di atas, kemudian datanya menurun ke bawah, itu artinya vertikal. Sedangkan HLOOKUP, kita lihat headernya berada di sebelah kiri, kemudian datanya memanjang secara horizontal seperti ini. Nah, makanya itu dinamakan VLOOKUP dan HLOOKUP. V itu artinya vertikal, dan H ini artinya horizontal. Baik, kita langsung coba rumusnya. Kita mulai dari VLOOKUP. Lalu klik kata kuncinya ini ya pada kolom kode titik koma, kemudian kita blok tabel bantunya, kemudian jangan lupa dikunci agar nantinya apabila kita copy ke bawah ini rumusnya itu tidak berubah dengan menekan tombol F4 pada keyboard. Nah, maka akan muncul tanda dolar seperti ini. Ini berarti kuncinya sudah aktif. Kemudian titik koma. Kita sebut dia ada pada kolom keberapa. Nih, contoh ini nama barang. Kita lihat di tabel bantu, nama barang ada pada kolom kedua. Jadi kita ketik 2, kemudian terakhir kita tutup dengan false. False di sini maksudnya untuk
menemukan nilai yang sama persis dengan data di bawah ini ya. Jika tidak ditemukan, maka VLOOKUP akan menghasilkan pesan error. Kalau true, itu mencari nilai yang sama persis atau bisa yang mendekati. Kemudian kita enter saja. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi kode A itu nama barangnya minyak goreng. Kalau di sini kita ganti C, maka nama barangnya otomatis berubah menjadi bawang merah sesuai data pada tabel bantu. Kemudian kita lanjut mengisi data harga. Ini caranya sama seperti sebelumnya. Di sini kita bisa copy paste. Hanya saja ini yang 2 kita rubah menjadi 3 karena harga berada pada kolom ketiga. Kemudian kita enter. Nah, maka akan didapatkan harga bawang merah yaitu 36.000. Kemudian yang satuan caranya juga sama. Yang kita rubah hanya nomor kolomnya. Di sini satuan ada pada kolom 4, jadi kita rubah menjadi 4. Kemudian enter. Nah, bawang merah satuannya kilogram. Coba yang lain kita tarik ya. Nah, secara otomatis akan muncul data sesuai dengan tabel bantu yang harga juga. Baik, itu ya. Kemudian kita coba yang VLOOKUP. Di sini kita masukkan rumus VLOOKUP. Kita klik pada kolom kode, titik koma, kemudian kita blok datanya pada tabel bantu di bawah ini. Kita mulai dari sini. Kemudian jangan lupa seperti sebelumnya kita kunci titik koma, kemudian kita sebut dia berada pada kolom keberapa. Nah, kita lihat ini di bawah, nama barang berada pada kolom kedua. Titik koma, kemudian kita isi juga di sini false. Enter. Nah, kode D. Nah, itu benar, nama barangnya susu. Kita coba lagi pada harga, sama seperti sebelumnya, kita copy paste saja. Nah, kita rubah itu hanya pada bagian kolom. Ini harga berada pada kolom ketiga. Enter. Itu harga susu yaitu 10.000. Kemudian satuannya kita copy paste lagi. Nomor kolomnya kita rubah menjadi 4. Nah, coba kita tarik juga. Itu. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi perbedaannya tadi hanya VLOOKUP dan VLOOKUP ini hanya berada pada data pada tabel bantu yang di bawah ini. VLOOKUP menggunakan, dia mengambil data secara vertikal, sedangkan VLOOKUP dia mengambil data secara horizontal. Itulah 8 rumus umum yang paling sering digunakan saat kita bekerja menggunakan Microsoft Excel. Kali ini saya ingin menambahkan
Tapi ini bukan rumus, akan tetapi merupakan fitur yang ada pada Microsoft Excel yang dapat kita gunakan untuk mempercantik tampilan tabel ataupun untuk memudahkan kita melihat suatu sel berdasarkan kriteria yang kita inginkan, yaitu bernama conditional formatting. Di sini ada beberapa pilihan cara untuk menandai. Misalkan kita ambil contoh di sini ya. Saya ingin menandai sel yang berisi nilai kurang dari 50. Berarti kita menggunakan less than. Kemudian di sini kita masukkan 50. Nah, di sini kita bisa memilih tanda apa yang ingin kita berikan. Misal di sini kita ingin memberikan teks berwarna merah pada kriteria yang kita tentukan. Nah, maka di sini otomatis nilai yang di bawah dari 50 berubah menjadi berwarna merah. Kemudian di sini kita coba juga menggunakan text that contains. Di sini kita ingin menjadikan keterangan yang tidak lulus itu dia berubah menjadi selain di sini kita juga bisa menggunakan custom format. Jadi kita bisa memilih sesuai yang kita inginkan, warna merah misal. Selain merubah fill cell ini, kita juga bisa merubah bordernya, fontnya, maupun format teksnya. Sini kita mengambil warna merah saja pada fillnya, kemudian OK. Nah, maka dia akan berubah menjadi warna merah berdasarkan kriteria yang kita tentukan tadi. Seandainya kita ingin menghapus tanda ini, itu ada dua cara. Yaitu pertama di sini menggunakan clear rules, kemudian clear rules from selected cells. Atau kita juga bisa menghapus semua format yang ada pada sheet Excel sini. Bisa ada sini ada dua ya, berarti ini otomatis akan menghilang. Nah, atau kita bisa menggunakan cara di sini manage rules. Di sini kita pilih list set. Nah, di sini ada dua format yang sedang aktif. Di sini kita bisa menambahkan, mengedit, dan juga menghapus. Kita ingin menghapus yang bersatu tidak lulus ini, kemudian OK. Nah, maka dia akan kembali seperti semula.